Para kekasih, tema kita pada petang hari ini adalah berbahagialah engkau. Katakan, luar biasa, saya akan menjadi berbahagia. Ya, kita memang diberikan kebahagiaan, kita diberikan oleh Tuhan, saudara, kesempatan untuk kita istimewa. Saudara, apa bedanya anak Tuhan dan bukan kalau kita tidak merasakan kebahagiaan dari Tuhan, kalau kita tidak merasakan keistimewaan yang Tuhan beri, yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ya, saudara, dalam banyak hal kita harus merasakan keistimewaan. Saudara, disinilah letak perbedaan. Kalau saya dan saudara sama seperti orang lain berkeluh kesah, ya marah, dan kemudian kita mencari pelarian, saudara, maka kita tidak ada bedanya. Ya, saudara, besok mati juga tidak masuk surga. Pasti. Itu sebab kita harus berbeda. Katakan, saya harus berbeda. Supaya bila saya meninggal, saya diterima di sorga. Saudara, ini isu yang berat dan besar sekali. Dari seluruh dunia, isu tentang neraka dan sorga itu isu yang paling dahsyat. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan kita harus memiliki sorga yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Para kekasih, berbahagia apa ini? Mari kita akan membuka sebuah ayat dari kitab Ulangan, pasal yang ke-33, ayat yang ke-29. Mari kita akan baca bersama dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Saudara, ini kalimat-kalimat ayat firman ini luar biasa. Saya ingin kita membaca satu kali lagi, ya, dan menghayatinya. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Ulangi, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ya. Nah, berbahagialah engkau, hai Israel. Israel adalah pangeran dari Allah. Israel adalah satu metamorfosa, perubahan yang revolusioner dari seorang Yakob, pencuri atau penipu, itu nama Yakob. Ya, saudara, itu menjadi Israel, pangeran Allah. Katakan, pangeran Allah. Kan beda sekali. Ya, perubahannya dahsyat sekali, saudara. Dan ini tidak berangsur-angsur secara evolusi, tidak, tapi ini secara mendadak sontak. Satu revolusi terjadi dalam kehidupan pria ini yang bernama Yakob aslinya. Saudara, dia dirubah menjadi Israel oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia bertindak bagaikan seorang pemenang. Ya, saudara. Nah, saya bisa mengambil satu misal di dalam hidup kita sehari-hari. Apakah satu hari kita bertindak seperti pemenang, atau kita bertindak sebagai pecundang, sebagai orang yang kalah? Dari pagi kita bangun, apakah yang keluar dari mulut kita? Aduh, mateng aku, ya, ciloko aku. Nah, ini saudara sudah menunjukkan siapa saudara. Saudara harus menjadi satu orang yang dirubah menjadi pangeran dari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Saudara mengubah cara berbicara saudara. Saudara mengubah cara berpikir saudara. Saudara mengubah cara bertindak saudara. Seperti seorang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Walau, katakan, meskipun saya sedang susah. Orang kalau susah memang cenderungnya mengeluh, saudara. Orang kalau lagi susah cenderungnya marah. Orang kalau sudah susah cenderungnya kriminal. Saudara, gimana ya? Aku sekarang kerjaan buntu, tidak ada penghasilan, tidak ada lagi kerjaan, gimana caranya ya? Nah, mulai terbit pikiran kriminal, saudara. Itu sebab ketika seseorang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang tidak baik dalam hidupnya,
maka dia harus mengubah cara dia berbicara. Cara dia berpikir supaya Tuhan mengetahui. Anakku ini walaupun terpuruk, anakku ini walaupun jatuh, anakku ini walaupun hampir bangkrut atau sedang tidak punya uang, tetapi dia selalu memuji aku. Dia selalu mengatakan kata-kata iman. Saudara, minggu kemarin saya menyampaikan mengenai soal hal ini. Jangan keluar dari mulut saudara kata-kata keluh kesah, di mana saudara merasa bahwa hidup ini sudah berhenti sampai di situ. Saudara harus memandang kepadanya dan saudara harus berkata, Tuhan, memang kehidupan hamba dalam keadaan susah saat ini. Tetapi hamba memperkatakan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Amin. Dan kata-kata nubuatan saudara tidak lain, tidak bukan, berasal dari firman Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengucapkan kata firman, mengulanginya, saudara, itu adalah orang yang menunjukkan dia sebagai Israel, sebagai pemenang. Saudara, dia tidak lagi mengomel, dia tidak lagi berkeluh kesah, tapi dia cuma mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dia akan melewati ini semuanya. Saudara, nah inilah Israel. Ini ada ciri khas daripada umat Allah yang bernama Israel tersebut. Saudara, tetapi saya dan saudara, kita bukan orang Israel, kita orang Indonesia. Jadi kita harus mempunyai jiwa sebagai pangeran dari Allah. Katakan, jiwa dan semangat saya harus bagaikan pangeran dari Allah. Karena Tuhan selalu berjanji, dan saya selalu memegang janjinya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Para kekasih, inilah yang saya dan saudara akan pelajari pada petang hari ini. Jadi sekali lagi, ini kalimat yang luar biasa. Bahagia apa sih? Tadi kita sudah baca. Berbahagialah engkau hai Israel. Teruskan, siapakah yang sama dengan engkau? Wow. Ada banyak bangsa, saudara. Tetapi siapa yang bisa sama dengan engkau, hai Israel? Tidak ada. Siapa yang bilang tidak ada? Tuhan yang berfirman. Kok bisa tidak ada? Tuhan yang bikin tidak ada yang bisa menyamai Israel. Saudara, disitulah rahasianya. Kalau saudara memegang perjanjian yang sama dari ayat ini, maka kita akan menjadi orang berbahagia. Tidak ada yang sama dengan engkau. Artinya apa? Engkau orang yang distinktif, engkau orang yang extraordinary, engkau orang yang spesial. Saudara, engkau orang yang istimewa di mata Tuhan. Dan Tuhan akan menjamin, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan membuka jalan, sehingga saudara benar-benar menjadi orang yang berbahagia. Tidak ada yang bisa menyamai saudara. Apa maksudnya? Bukan kita ini mengalahkan saingan kita, bukan kita ini ya mengunggulkan diri kita. Tidak, tetapi di mata Tuhan. Katakan, tetapi di mata Tuhan, Tuhan memandang saya indah dan istimewa. Saudara, jadi saudara harus berbahagia karena faktor ini. Berbahagia kenapa saudara? Tolong dijawab. Karena tidak ada yang menyamai saya. Katakan, tidak ada yang menyamai saya sebagai pangeran Allah. Ya saudara, ini istimewanya. Hai Israel, ada kalimat tersebut. Jadi kalau saya dan saudara bukan pangeran dari Allah, saudara, maka kita sama dengan yang lain. Tapi kalau kita menjadi pangeran dari Tuhan, kita akan belajar sebentar, maka tidak ada yang menyamai saudara. Walaupun saudara merasa sekarang ini tidak punya uang, saudara merasa saat ini tidak punya kerjaan, saudara merasa saat ini terpuruk, sekalipun demikian, engkau pegang perjanjian ini dari Ulangan 33 ayat 29. Mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, lihatlah pria ini. Ya, Ulangan 33 ayat yang ke-29. Kita baca yang di bawah. Ya, 1, 2. Berbahagialah engkau. Siapakah
yang sama dengan engkau? 1, 2, berbahagialah engkau. Siapakah yang sama dengan engkau? Amin. Saudara lihat, Tuhan itu sangat meninggikan Israel. Kalau saya dan saudara merindu untuk kita mendapatkan perjanjian Israel ini, saudara, maka kita harus belajar gimana aku bisa dapat. Tuhan sudah janji, tetapi Tuhan hanya memilih kepada siapa janji ini bisa diberikan supaya bisa terjadi, bisa operasional pada orang tersebut. Ada orang yang kepingin tapi Tuhan menilai kalau aku tidak bisa memberikan janji ini kepada kamu. Karena kamu tidak akan bisa operasional. Janjiku tidak bisa terjadi sama kamu. Saudara, nanti kita akan melihatnya. Ya, para kekasih, itu sebab ada 3 hal. Yang pertama tadi kita sudah baca. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang titik-titik. Lihat Alkitab saudara. Yang diselamatkan. Saudara, kunci rahasia kita memasuki kasanah daripada kerajaan Allah di dunia ini, belum masuk sorga, adalah kita harus diselamatkan. Jadi kata diselamatkan berarti saudara tidak lagi ditentukan untuk dihukum dalam neraka. Kata diselamatkan berarti saudara memang sudah terdaftar nama saudara di dalam kerajaan sorga. Amin. Dan saudara harus diselamatkan. Ini adalah langkah pertama. Saudara, we have to enter the kingdom of God nowadays on this earth, in this world. This is our first level. Diselamatkan, to be saved. And later on, so many great things, even the impossibilities will be happen to you. So easily. Itu sebab diselamatkan Tuhan adalah sesuatu kunci rahasia kita. Pertama-tama kita memasuki sesuatu pemberian dari Tuhan yang dahsyat. Orang yang belum diselamatkan, saudara, mereka hanya bertanya-tanya. Hidupnya penuh dengan tanda tanya. Hidupnya penuh dengan tanda tanya. Tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Itu sebab orang yang di dalam Kristus sudah diselamatkan, ketika dia mau meninggal, bahkan dia bisa menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Amin. Saudara mau pilih yang tadi, yang pertama saya jelaskan tadi, atau yang kedua ini? Yang mana? Yang kedua. Oke. Jadi saudara dan saya harus tahu, kata telah diselamatkan, ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa membelinya, uang berapapun yang saudara miliki. Saudara tidak bisa meminta dengan menangis dengan air mata darah sekalipun. Hanya diberikan pada mereka yang percaya kepada Tuhan. Kan mudah. Cuma percaya saja sama Tuhan. Apa susahnya? Saudara. Tapi seringkali kita dikasih yang mudah, kita malah tidak percaya. Ya saudara, Tuhan ingin supaya saudara mengerti rahasia ini. Ya. Satu kali seorang bapak dia membuat satu eksperimen. Pada pagi hari dia naik sepeda dan ada kotaan, 2 kotak di kiri kanan dari boncengannya, kotak ikan berisi ikan beneran, ikan segar. Ya. Dan kemudian dia menuntun dan dia berteriak pada jam 6, setengah 7 itu melewati perumahan rumah-rumah, dia berkata, ikan gratis, ikan gratis. Siapa yang mau? Ibu, keluar. 1 rumah akan saya kasih 3. Dia berjalan terus. Saben kali dia melihat rumah, dia melihat gordennya jendela, disingkap. Ibu-ibu melihat. Waras apa ora iki wong iki. Tutup lagi. Dia lewat lagi kepada rumah yang kedua, dia juga melihat gordennya dibuka. Jendelanya dibuka. Ya ibu, saya akan kasih ikan. Keluar, saya akan kasih ikan gratis, tidak usah bayar. Langsung ditutup sama dia, sama ibunya. Ya, ketakutan. Ini mungkin orang tidak waras ini.
Dia berjalan terus. Saudara, beberapa rumah dia jalani, dia teriakin supaya ibu-ibu keluar dan mengambil ikan gratis. Gak ada yang mau keluar. Sampai di satu tempat, kira-kira di ujung jalan, saudara, dia berteriak dan ada seorang ibu, dia membuka pintu. Apa Pak? Saya akan memberikan ikan gratis. Siapa yang mau silahkan datang ke sini. Ya, saya mau. Ya, ibu ini keluar mendekati sepeda ini dan diberikan 3 ekor ikan besar-besar gratis. Ya, jendela sana buka, pintu sana buka, seberang jalan buka, ngelihat. Loh, tiba tenan. Ya, katakan tiba tenan. Ya. Mereka semua heran. Saudara, ternyata benar gratis, dikasih gratis. Akhirnya dalam tempo 1-2 menit ibu-ibu pada ngerubung ini sepeda. Ya, sayang, ikannya terbatas. Sehingga beberapa orang mengambil, sudah habis. Dan Bapak ini berkata pada mereka yang tidak dapat bagian, tadi saya sudah berjalan dari sana. Saya bilang ikan gratis. Siapa mau silakan keluar, saya kasih gratis. Tapi ibu-ibu tidak percaya. Ya, saya kira cuma guyonan. Ya, ada yang bilang, ya tapi nanti kalau saya keluar nanti ternyata harus bayar bagaimana? Saya kan sudah teriak-teriak gratis. Kenapa ibu-ibu ragu-ragu? Ya, saudara. Nah, keselamatan dari Tuhan itu gratis. Gratis. Ya, jadi saudara harus tahu, saudara hanya menerima dengan iman dan percaya saudara. Selesai, saudara. Saudara mendapat. Saudara, keselamatan dari Tuhan adalah sesuatu hal yang akan membuka pintu kerajaan Allah ketika meninggal dan pintu anugerah. Tingkap-tingkap itu artinya cendela-cendela. Tingkap-tingkap itu berarti, ya saudara, adalah lantai-lantai. Tingkap-tingkap akan dibuka dari sorga. Jadi lantainya sorga itu dibuka untuk curahkan pada kita. Saudara. Jadi saya dan saudara bagaimana? Seringkali saya dan saudara tidak berani mengambil keputusan untuk sesuatu yang sangat mudah. Tetapi itu sangat penting sekali. Banyak orang menolak keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu sebab yang kedua dan 3, Tuhan menjadi perisai dan Tuhan menjadi pedang kejayaannya. Kemudian musuh akan takluk dan dia akan menguasai posisi-posisi yang tinggi. Ini 2 hal tidak akan terjadi. Saudara, orang yang tidak diselamatkan, dia tidak akan mendapatkan kasih karunia yang lebih besar dari Tuhan. Kata penyelamatan ini untuk sorga. 2 hal yang ada di bawahnya untuk saya dan saudara ketika kita masih hidup di dunia. Amin. Jadi saya berharap supaya baik jemaat di sini maupun di luar sana, siapapun Anda mendengar firman ini, perhatikan. Ada 2 hal yang besar. Ya saudara, 2 kelompok hal. Tuhan menjadi perisai saudara. Tuhan menjadi pedang kejayaan saudara. Musuh saudara akan takluk. Dan saudara akan menguasai posisi tinggi. Coba, hebat kan? Semua dimulai dari diselamatkan. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang hadir ini yang yakin, percaya, beriman sudah diselamatkan? Angkat 2 tangan. Ya. Amin. Katakan, saya percaya, saya sudah diselamatkan. Sehingga 2 kelompok hasil mujizat ilahi akan segera saya terima dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena engkau melakukan pekerjaan yang besar bagi kami, yaitu keselamatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan.
Amin. Haleluya. Ya saudara, ini adalah hal yang besar ya. Ini adalah hal yang luar biasa. Saya mulai dengan diselamatkan. Nomor 1. Saudara, keselamatan bagi yang beriman kepada Yesus dan yang bertobat. Katakan, bila saya beriman kepada Yesus dan saya bertobat, saya pasti diselamatkan. Ya, menurut saudara, mudah atau sulit? Mudah. Ya, saudara, saya hanya beriman. Beriman itu artinya saya percaya kepada Tuhan. Dan saya bertobat dari hidup saya yang lama. Dosa-dosa saya tinggalkan. Saudara, maka saya menerima keselamatan. Untuk jelasnya kita akan membuka dari Mazmur 51 ayat yang ke-14. Siap? 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Saudara, ini kalimat dalam sekali maknanya. Ya saudara, ketika saya dan saudara dalam keadaan yang lemah, kita lesu, kita bosan, kita dalam keadaan kita tidak ada harapan ataupun mungkin kita merasa terlalu berat dalam hidup ini. Saudara mesti ingat, ya saudara mempunyai keselamatan daripadanya. Itu akan menghasilkan, ya. Kalau saudara punya keselamatan, saudara bisa mengatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Saya tidak punya keselamatan, saya nggak bisa bilang ini. Apanya yang bisa membangkitkan kegirangan saya? Saya tidak punya keselamatan. Hanya orang yang mempunyai keselamatan, dia bisa bergirang di dalam Kristus. Amin. Halo, amin. Hanya mereka yang mempunyai keselamatan, mereka bisa menerima kegirangan karena keselamatan yang daripadamu. Ya saudara, kegirangan karena keselamatan. The joy of your salvation. Saudara, jadi ada sukacita, kegembiraannya, kebahagiaannya di dalam keselamatan. Tidak punya keselamatan, tidak ada kegirangan. Saudara. Dan kemudian, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Itu artinya apa? Tuhan lengkapi hamba dengan segala apa yang terbaik dalam hidup hamba. Jadi orang yang mempunyai keselamatan, maka dia akan diberi suatu kegirangan. Dan dia akan diberi suatu jaminan dari Tuhan. Katakan luar biasa. Ya. Jadi saudara, kita harus paham akan hal ini. Saudara melihat pada ilustrasi ini, saudara, bagaimana seseorang dia datang kepada Tuhan dan dia meminta ampun. Ya, saudara. Nah, untuk ini kita akan membaca ayat 3, 4, dan 5 dari Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur 51 ayat 3, 4 dan 5. 1, 2. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin. Pada 3 ayat ini kita melihat 3 tahap pembersihan hidup. 3 tahap keselamatan. Ya saudara. Pertama, kasihanilah aku. Ayat 3. Ya saudara. Yang kedua, bersihkan dan tahirkan aku. Yang ketiga, aku sadar
dan aku bergumul dengan dosaku. Saudara, ini orang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara menyadari tentang keadaan kita saat ini, di mana saya dan saudara harus memiliki kunci pertama. Apa kunci pertama? Keselamatan. Saudara, mungkin saudara berkata, saya sudah orang Kristen dari sejak kecil atau sejak muda, saya sudah dibaptiskan. Tidak peduli. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, dia harus bertobat kembali. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu, orang harus datang dengan satu kerendahan hati kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi Israel rohani. Kalau saudara dan saya menjadi Israel rohani, maka firman Tuhan tadi dalam Ulangan 33 ayat 29 mengatakan, siapakah yang sama seperti kamu, hai Israel? Gak ada yang sama. Jadi saya dan saudara harus bersyukur bila kita masih tetap diberi hidup untuk selalu diingatkan. Saben kali saudara mendengar firman, kita diingatkan oleh Tuhan. Every time we receive the words of God and hearing and listening what the Bible says, it is the very moment for us. It is very important to us to make a good decision for ourselves. Not only to say our belief, our faith with our mouth, but also we have to come to Jesus Christ in the humbleness, dalam kerendahan hati. Tuhan, ampunilah, kasihanilah, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku. Aku sadar dan aku bergumul dengan dosaku. Habis-habisan ini, pembersihan yang habis-habisan, penyerahan yang habis-habisan kepada Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara mempunyai langkah pertama ini, katakan langkah pertama untuk dipercayai Tuhan, yaitu bertobat demi keselamatan saya, yaitu disucikan dan dibersihkan, yaitu sadar dan bergumul dengan dosa, dan mengalahkan dosa. Saudara, ini 3 tahap yang Raja Daud kerjakan untuk bisa diampuni dosa-dosanya. Saudara, kalau saya dan saudara datang dengan segala kesungguhan hati kita di hadapan hadiratnya, maka saya yakin tidak ada pintu yang tertutup lagi. Katakan, pasti semua pintu terbuka. Apa yang mustahil, tidak mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab saya akan tutup di sini. Jadilah anak-anak Tuhan. Masih ada nomor 2, nomor 3. Lain kali saya akan sambung. Jadilah anak-anak Tuhan. Yang Tuhan jatuh hati kepadanya. Kepada saudara. Penting sekali Tuhan jatuh hati sama saya. Sama saudara. Penting sekali. Jadi saya ingin supaya semua saudara mengerti. Rahasia pembukaan jalan dari Tuhan. Sampai Tuhan berkata, tidak ada yang sama seperti engkau. Saudara. Bukan berarti saudara akan hebatnya kayak apa di kota ini. Atau di kota saudara. Tetapi tidak ada yang sama dengan engkau. Berarti apa? Berarti engkau mempunyai kemuliaan dari Tuhan. Melebihi semua macam kemuliaan duniawi. Jangan menaruh kepercayaan dan harapan. Engkau mulia dengan perkara duniawi. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang bertobat, akan dimuliakan